Muhammad Arafah dan tutup dengan doa di akhir nanti. Kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Arafah dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jam 9.30, jam 10 insya Allah mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan, karena anak santri kita dari pondok ini harus pulang. Mungkin nanti malam harus bangun sholat lain atau tahajud lagi. Tapi malam ini kayaknya kekenyangan makan telur ya. Ustaz Fatoni mana? Nggak ikut? Ada acara juga ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai jam berapa Bapak? Jam 10? Setengah jam cukup? Jam 10.30? Masih kurang? Kalau ibu-ibu itu kurang terus Pak. Kalau bapak-bapak lebih terus. Secukupnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua malam ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan para alim ulama, para azatiz wa azatizah, tanpa terkecuali ketua takmir masjid, panitia pelaksana, ibu-ibu majelis taklim semuanya, para tokoh masyarakat, anak-anak kami semua dari pondok pesantren, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih ada yang di belakangan ya? Kita ulangi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah malam ini anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz tak kasih uang hadiah. Tapi syaratnya harus duduknya yang tenang. Yang paling tenang nanti akan tak pilih, tak tanya apa isi ceramahnya Pak Ustadz. Jika benar tak kasih uang. Tergantung jumlah uang di kantong Pak Ustadz berapa. Biasanya kan kalau penceramah dikasih uang sama jamaah, ini Ustadz yang ngasih uang. Sekalipun uangnya dari takmir masjid, dari Ustadz Yudi tadi uangnya saya minta ya. Masya Allah. Insya Allah. Mau hadiah? Mau telur? Kita sepakat dulu. Yang dapat telur malam ini ibu-ibu atau anak perempuan. Yang laki-laki nggak usah dapat telur. Setuju? Setuju? Enggak. Loh, laki-laki nggak usah dapat telur. Mau ngapain itu telur? Mau nambah telur? Yang butuh telur itu para tahu ya?
Baik, supaya telurnya barokah, jawab yang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat lagi suaranya, kita puji dulu Allah. Semoga pujian itu Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Ayo ikuti suara yang lantang dan penuh dengan hikmah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la Satu, dua, ya. Subhanallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Kita dengarkan dulu firman-Nya Allah yang indah dan mulia. Karena dengan kalimat-kalimat Allah yang mulia, insya Allah kita dengarkan dan kita lantunkan, kita akan menjadi hamba yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ikut ya, insyaallah hafal ayatnya. Ayat yang sering dibaca khatib ketika khutbah di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Siapa yang tahu artinya? Tahu deh? Tahu? Siapa yang tahu artinya? Tahu nak? Tahu? Alhamdulillah tahu, cuma malu-malu. Ya. Wahai sekalian jamaah masjid At-Taqwa, Lumpuh Sengat, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali engkau mati. Anak-anak tahu yang namanya mati? Senang mati? Siapa yang mau mati? Tidak ada yang mau. Baik, saya tanya lagi anak-anak, pernah lihat orang mati? Pernah lihat orang mati hidup lagi? Baik, yang sudah mau mati itu rata-rata orang. Jangan kebak-kebak. Itu senangnya saya kalau pancing anak-anak. Jadi yang sudah mau mati itu orang. Yang tua-tua siap-siap Pak. Kalau saya anak-anak tanya, seandainya disuruh memilih, kepingin siapa yang dulu mati di dalam orang tua kalian, pilih ayah atau ibu?
Yang laki-laki dulu, yang perempuan es krim. Baik. Yang laki-laki dulu. Seandainya orang tua kalian sudah tua, alias tua. Oke. Seandainya dua-duanya sudah tua, disuruh milih siapa yang ingin mati duluan, pilih mana? Ayah atau ibu? Ya. Oh, ternyata anak-anak ini pilih orang tuanya nggak mati duluan. Masya Allah. Barusan saya ketemu anak-anak, nggak ada yang kepingin orang tuanya mati duluan. Alhamdulillah. Kemarin di Batu Ampar, Bu, mohon maaf, mohon maaf banget. Saya tanya anak-anak di masjid, semuanya teriak, anak-anak laki-laki dan perempuan. Seandainya orang tua kalian ingin mati, Anda pilih siapa yang duluan mati? Semantak mereka menjawab, kami pilih Ustaz Ibu. Ternyata kepingin kalau yang mati duluan itu ibunya. Ini ada saksi Ustaz Afandi sama Pak Sirajudin, Ustaz Sirajudin. Ibu dipilih. Ternyata yang teriak ibu itu, ya Allah, sering dicubit sama ibunya. Ayo, siapa yang suka nyubit di rumah, ayah atau ibu? Ibu. Dengar Bu, mulai malam ini jangan mencubit lagi, Bu. Jangan mencubit. Anak-anak senang dicubit? Mana senang dicubit atau dikasih duit? Mulai malam ini anak-anakku tidak akan dicubit lagi, tapi diganti dengan dikasih duit. Alhamdulillah. Pulang dari sini tadi mamanya minta duit. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau anak perempuan pingin siapa yang mati duluan, ayah atau ibu? Tidak ada. Tidak. Kalau gitu kita doakan ayah dan ibunya hidup selama-lamanya. Ya. Senang tak? Kalau gitu yuk sama-sama kita doakan kedua orang tua kita, semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum rabbayani shaghira. Ulangi. Rabbi ghfirli wa ampunkan dosa ibu dan ayah. Cintai dia, karena dulu ibu dan ayahku mencintaiku di waktu kecil. Ayo, siapa yang senang disayang sama mama, angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang senang disayang sama papa yang panjang kumisnya, angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa yang senang disayang sama ayah yang panjang jenggotnya, angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa yang senang disayang sama ayah yang tidak punya kumis dan jenggot, angkat tangan. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa punya cita-cita ingin jadi dokter? Ingin jadi tentara? Ingin jadi polisi? Oh sedikit.
Ingin jadi ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Ingin jadi tukang beca? Oh, nggak ada yang mau. Karena di rumah sangat nggak ada beca, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan engkau mati wahai jamaah Masjid At-Taqwa, kata Allah. Jangan sekali-kali engkau mati, melainkan engkau mati dalam keadaan Islam. Islam itu yang mana? Mengucap 2 kalimat syahadat. Ayo sama-sama, 1, 2, ya. Masya Allah, pantasan orang lemah sangat kaya-kaya semua bilang Ustaz Afandi. Anak-anaknya orang soleh-soleha semua, alhamdulillah. Di rumah sangat setiap depan rumah ada mobil yang berjejer. Di Sangatta juga mobil berjejer. Ternyata ketika saya tanya, kenapa mobil berjejer di depan rumah? Apakah ini mobilnya Bapak? Bukan Ustaz, dia berjejer di depan rumahku. Antri BBM, solar dan bensin. Di rumah sangat satu pun gak ada yang antri. Alhamdulillah. Yang antri cuma anak-anak nungguin telur. Tahu Pak Ustaz, apalagi di balik telur itu ada duitnya loh. Telurnya nggak seberapa bro, duitnya. Masya Allah. Yang kedua, jangan engkau mati melainkan dalam berkeadaan Islam. Mana itu Islam? Islam itu adalah laki-laki dan perempuan yang menjaga sholat 5 waktu. Di mana-mana masjid saya sampaikan, laki-laki itu sholatnya di mana? Perempuan sholatnya di rumah. Jadi kalau ada laki-laki senang sholat di rumah berarti dengar. Kalau ada laki-laki senang sholat di rumah berarti laki-laki itu Mbak, malu kita Pak. Anak-anak kita bilang laki-laki itu sholat di masjid. Tapi alhamdulillah, sejak saya datang kemarin sore Masjid At-Taqwa ini penuh jamaahnya. Alhamdulillah, penuh jamaahnya. Alhamdulillah. Apalagi sholat subuh tadi, Masya Allah banyak banget jamaahnya yang tidur. Bu, Pak, kata Kiai, mau lihat hidupnya seseorang, lihat sholat jamaah subuhnya. Sekali lagi, mau lihat hidupnya seseorang, maka lihatlah sholat subuhnya. Masya Allah. Ada orang berkata dia kuat karena mampu berjalan dari Loma Sangat ke Samarinda. Ada yang berkata dia kuat karena mampu mengendarai sepeda motor atau mobil dari Loma Sangat ke Sangatta. Ada yang lebih kuat lagi, mampu berjalan dari Loma Sangat ke Balikpapan, naik pesawat ke Jakarta, bahkan ke luar negeri. Mampu ia datangi Jakarta dengan pesawat. Tapi ternyata sesungguhnya dia tidak kuat. Kenapa? Rumahnya 100 meter dari Masjid At-Taqwa tidak mampu melangkahkan kakinya sholat berjamaah. Jakarta aja mampu. Ketika azan dikumandangkan, kakinya tidak mampu diangkat. Pada hakikatnya itu orang lemah karena tidak mampu menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang rajin melangkahkan kakinya di masjid rumah Allah, maka sungguh Allah akan bangunkan dia rumah, bahkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di Sumatera, di kampung saya, di Riau sana, ada orang Pak, ada orang cuma sekali dua kali setahun ke masjid. Kapan itu? Idul Fitri dan Idul. Jarang masuk masjid. Karena jarangnya masuk masjid, ketika datang di masjid dihargai dan dihormati orang banyak. Dibukakan pintu lebar-lebar, diantar oleh semua jamaah yang ada di kampung. Karena jarang masuk masjid, dipersilahkan sopnya paling depan. Karena begitu muncul di masjid, bahkan dihormati, diletakkanlah sopnya di depannya imam. Tapi pada waktu itu, karena dia jarang masuk di masjid, tidak pernah sholat, ditempatkan di depannya imam, tidak mampu sholat, akhirnya dialah yang disolatkan. Kapan itu? Ketika dia sudah inna lillahi wa inna. Ketika anak-anak lahir dijemput dengan sholat, ketika mereka sudah mati diantar dengan sholat. Mau kemana kita kalau bukan dengan sholat? Siapapun dia, selama dia mengucapkan la ilaha, pasti ketika lahir dari rahimnya seorang ibu. Nah, pernah lihat ibu hamil? Pernah? Kalau ibu hamil perutnya gede apa kecil? Jalannya merangkak atau ngangkang? Ngangkang. Susah tidur apa nyaman? Kok tahu? Itu ibu. Bayangkan ketika anak-anakku lahir, keluar dari rahimnya seorang ibu, anak-anakku, ibunya kondisi. Ketika itu kalian langsung keluar mengatakan, ketika itulah ayah kalian menggendong, lalu berteriak di telinga kanan kalian dengan kalimat apa? Mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Lalu diikomatkan di telinga kirinya. Insya Allah, kata Nabi, setiap anak yang lahir, yang keluar dari rahimnya seorang perempuan, baru lahir, syaitan mengeringkan pasukannya untuk mengikuti anak itu, supaya anak tersebut dirayu terus, supaya anak itu tidak beriman kepada Allah. Tapi apa kata baginda Rasul? Untuk menyelamatkan anak ini dari lawan syaitan yang baru lahir, anak yang baru lahir, caranya kata baginda Rasul, jalannya kata baginda Rasul, wahai para laki-laki, wahai para ayah-ayah semua, ketika engkau melahirkan anakmu, ketika anakmu lahir dari perut rahimnya istrimu, maka temanilah istrimu. Ketika anakmu keluar, gendonglah, lalu engkau teriaki telinga kanannya dengan kalimat azan. Kata Nabi, insya Allah, siapa anak yang lahir dikumandangkan azan di telinga kanannya atau dikomatkan di telinga kirinya, maka terbebaslah dia dari rayuan syaitan yang mengikuti anak yang baru lahir itu. Ada Pak yang belum diazankan waktu kecil di sini? Ada Pak? Kalau ada anak tidak mau nurut, nakal banget, disuruh ke kanan larinya ke kiri, kemungkinan waktu lahir belum diazankan. Kalau masih ada suami nakal, dipanggil sholat ke masjid gak mau, kemungkinan waktu lahir belum diazankan. Siapa yang belum diazankan Pak? Mari kita azankan sekarang. Siapa yang mau berani menggendongnya? Kedua takmir masjid. Masya Allah. Kenapa demikian? Kata Nabi, ketika azan dikumandangkan, maka syaitan terlempar sejauh mana kalimat azan itu terdengar.
Begitulah anak-anak kita ketika lahir, azankanlah dia. Itu ajaran baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat pertama. Sudah jam berapa? Sudah mau jam 10. Ini belum ceramah, baru khotimah. Ceramahnya belum. Gimana Bu? Sanggup lanjutkan Bu? Sanggup? Sanggup apa enggak? Ibu enak duduk nentangkan kaki kipas-kipas. Saya teriak-teriak. Pas lucu saya diketawain sama ibu. Enak Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Mulai malam ini siapapun yang kepingin nambah anak lagi, ketika anak lahir, anjuran pertama baginda Nabi, jangan sekali-kali engkau tidak mengazankan anak. Saya berpesan kepada suami-suami, kalau istrinya sudah hamil, apalagi sudah hamil besar, tolong jangan ditinggalkan. Temani istri kita sampai ia melahirkan. Temani. Bukan main ketika ibu melahirkan, kaki kanannya di dunia, kaki kirinya ada di dalam kubur. Antara hidup dan mati. Maka setelah ia mengeluarkan anak yang dikandungnya, seorang suami datangilah dia yang wajahnya posisi pucat. Ciumlah pipinya, ciumlah jidatnya, mulai dari jidatnya, cium pipi kanannya, cium pipi kirinya. Setelah itu dia akan tersenyum dan akan melupakan bagaimanapun perih dan sakitnya ketika ia mengeluarkan atau melahirkan anak. Kalau itu yang dilakukan seorang suami, insya Allah. Benar tuh? Ibu mau tanya, ketika lahirkan anak enak apa susah? Banget. Ibu, sakit apa enak? Sakit Bu? Berarti nggak pernah melahirkan di sana? Iya, nggak pernah melahirkan ya Bu ya? Sakit apa enak Bu? Laki itu taunya enak. Yo enak lah. Laki itu enak. Yang sakit itu perempuan. Makanya tolong muliakanlah perempuan. Makanya Nabi cinta sekali kepada perempuan. Nabi cinta sekali kepada perempuan. Anaknya, cucunya, ya Allah, anaknya Fatimah. Kalaupun dia sholat selalu manjat di atasnya, selalu digendongnya. Begitu cintanya dia kepada anak perempuan. Makanya suatu saat ada sahabat yang ada Nabi dalam majelisnya, katakan Nabi, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang punya anak perempuan 3, lalu ia didik dengan agama sampai dewasa, ia carikan suami yang soleh, maka itu tiket masuk surga. Siapa yang punya anak perempuan 3? Angkat tangan. Yang belum punya tambah. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, saya tidak punya anak perempuan 3, cuma 2, bagaimana ya Rasul? Apa kata Nabi? Sama. Jika engkau mendidiknya dengan baik, itu tiketmu masuk surga. Datang sahabat yang satu, saya cuma 1 ya Rasul. Sama. Jika engkau didik anak perempuanmu dengan baik, ketika dewasa engkau carikan dia suami pendamping yang soleh, maka insya Allah itulah tiketmu masuk surganya Allah Subhanahu. Masya Allah. Itulah kemuliaan perempuan, dicintai dan disayangi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah habibillah. Allahumma salli ala
Islam itu selalu bersedekah, mengeluarkan zakat. Saya tanya Ustadz Wahyudi, Ustadz, siapa yang bangun masjid At-Taqwa kok cantik banget? Bukan cuma cantik, ceknya aja warna bidadari, warna surga, warna kecintaan. Bayangin warna biru campur dengan apa itu? Ungu ya Bu. Masya Allah, baru kejauhan seperti masjidnya bidadari, cantik sekali. Saya kira ini ibu-ibu yang punya pilihan cat. Ternyata bapak-bapak juga yang punya pilihan. Saya bilang, siapa yang bangunkan masjid At-Taqwa itu Ustaz? Apa kata beliau? Itu ada swadaya masyarakat. Masya Allah, masjid seperti ini swadaya masyarakat, insya Allah. Apa kata baginda Rasul? Man bana masjidin fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa di antara umatku yang ikut terlibat di dalam membangun masjid, yang ikut menyumbang dalam pembangunan masjid, dia membangun dengan hartanya kalau ia punya uang, dia membangun dengan sumbangan semen, pasir ataupun yang lainnya, ia membangun sumbangan dengan tenaga ataupun pikirannya. Mereka semuanya itu insya Allah janjikan, kata baginda Rasul, akan dibangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya saya berpesan, kalau ada masjid dibangun, jangan sampai kita tidak punya sumbangan di dalamnya. Minimal kita punya andil di dalam pembangunan masjid itu. Jangan sampai dibiarkan, karena ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu. Coba berapa banyak orang yang hadir sholat subuh, berapa banyak orang yang hadir sholat duhur, berapa banyak orang yang hadir sholat asar, maghrib, isya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Semua yang datang membaca Al-Quran suratul Fatihah, membaca surah-surah yang lain, zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Orang yang punya sumbangan di dalam masjid ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sejumlah yang diamalkan oleh semua orang yang ada di dalam masjid itu. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia surga, di istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kota amal, ada kota amal kecil? Nggak ada. Kota amalnya gede Pak, ya berat gitu ya. Nggak apa-apa Bu, anak-anak, saya mau nanya Bapak Ibu, kalau tarawih yang sholat di masjid ini laki-laki saja atau perempuan ikut? Laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak. Rata-rata masjid kalau selesai sholat, sementara ceramah atau apapun yang diisi, ada kotak amal yang berjalan di depan kita. Benar Pak? Sama seperti Jumat. Sekarang saya tanya, pas kotak amal itu ada di depan Bapak Ibu, Bapak Ibu menarik uang di kantong. Contoh, tarik uang di kantongnya Pak Arafat. Mudah-mudahan ada uang. Alhamdulillah. Ini akan saya hadiahkan kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ustaz. Ini berapa ini? Siapa yang mau ngasih saya uang 100.000 kalau ada? Siapa yang mau nyumbang ke saya untuk saya kembalikan ke anak-anak? Ini 50. Ini berapa? Yang ini berapa? 2.000. Anak-anak diam dulu, jangan kalian jawab. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya, kalau kota amal
depan bapak. Lalu bapak narik duit di dalam kantong baju bapak. Keluarlah 3 lembar ini. Kira-kira mana yang masuk ke kotak amal? Pak Ketua, tak tanyain dulu yang jujur. Kira-kira kotak amal di depan. Anak-anak jangan jawab dulu ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu, pas narik duit gini, kotak amal di depan, kira-kira yang masuk di kotak amal 50.000? 50.000 masuk di mana? Masuk ke kantong kembali. Paling tidak kalau Ramadan 5.000. Yang paling banyak di masjid saya di Sangatta, yang paling banyak itu 2.000 Pak. Tadi malam Pak cerah, tadi malam kan di mana? Di Busang. Itu pun kalau dia nyumbang 2.000 digulung-gulung tuh. Gulung-gulung. Dia kecil. Sebelum masuk ditutup lubangnya kotak amal. Supaya nggak kelihatan, noleh ke kanan. Alhamdulillah aman, nggak ada yang lihat. Noleh ke kiri. Ada, nggak ada yang lihat. Dimasukkan. Oh ditutup, kelihatan banyak duitnya. Pada cuma 2.000. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau ke mall bawa uang 5.000 mau nggak? Ke Indomaret, bawa duit 2.000 mau nggak? Pasti malu. Yang dikeluarin minimal uang 50.000 atau 100.000. Apalagi kalau ke mall, ke Samarinda Big Mall, Lebus Warna atau SCP. Rata-rata sekarang di Big Mall bawa uang 5.000 pasti malu. Yang dibawa itu uang merah atau uang biru. Tapi ke masjid malu bawa uang merah, tapi tidak malu bawa uang abu-abu. Abu-abu ini nggak jelas. Ya toh? Abu-abu itu nggak jelas. Ini nggak tahu kalau masuk kotak amal jelas apa nggak jelas ini. Nggak jelas toh? Tapi ini ternyata duit surga Pak. Duit surga. Kenapa? Pernah suatu saat ketemu antara uang 100.000 dengan uang 2.000. Ketika ketemu bicara, apa kata uang 100.000? Uang 2.000 kok kamu kusut? Kenapa jelek banget kamu? Kamu tempatnya cuma di emperan warung-warung yang di pinggir jalan. Coba lihat saya 100.000 tempatnya di mall-mall. Yang pegang banyak orang-orang kaya, bahkan banyak artis yang megang. Coba kamu uang 2.000, tempatnya di penjual pentol. Yang banyak pegang adalah masyarakat miskin, kasihan dulu. Itu kata uang 100.000. Apa jawaban uang 2.000? 100.000, sungguh aku hina. Tapi ketika di masjid, aku yang paling banyak masuk. Waktu itu uang 100.000 malu, langsung berdiam, kembali masuk ke dompet. Itulah sebabnya kenapa banyak uang 100.000 nggak masuk ke kotak amal, karena malu masuknya di dompet. Allah Akbar. Tapi orang lama sangat, saya yakin bukan 2.000, bukan 5.000, bukan 50.000, tapi 10 jutaan yang disumbangkan untuk membangun masjid At-Taqwa ini. Saya yakin insya Allah semuanya menjadi orang kaya. Amin. Ya Allah ya Rabbi, insya Allah apa yang kita sumbangkan itulah yang menjadi penolong kita. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wahai sekalian manusia, di dalam tafsir beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Infakkanlah, sedekahkanlah
sebahagian dari uang jualan kelapa sawitmu. Sedekahkanlah sebahagian uang yang engkau hasilkan dari sarang burungmu. Infakkanlah sebahagian uang yang engkau hasilkan dari toko bangunanmu. Ada Pak Sutaru. Ini kan besar toko bangunannya. Ya tahu Pak? Tapi sayang istrinya baru satu. Kalau orang kaya itu istrinya minimal 4. Kenapa saya istrinya baru satu? Karena baru calon orang kaya. Alhamdulillah. Tapi saya pesan sama bapak-bapak di Lembah Setengah, istrinya jangan banyak Pak. Cukup satu aja istrinya Pak. Satu di Lembah Setengah, satu di Samarinda, satu di Sanata, dan satu di Jakarta. Yang penting satu. Ini jangan dicatat Pak. Mohon maaf Ibu, orang-orang di Lembah Setengah ini setia semua. Suami-suami ini setia semua. Setiap tikungan ada. Masya Allah. Kata Allah, infakkanlah sebagian harta rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Kenapa demikian? Ternyata orang yang mau meninggal dunia ketika zakaratul maut, dia meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku sejenak. Ya Allah, ketika malaikat Israel ini mencabut nyawa orang yang zakaratul maut, minta kepada Allah, ya Allah, tunda sebentar, tunda. Malaikat Israel, jangan engkau cabut nyawaku, tunda sebentar. Berapa lama dia minta? Sesaat. Lalu Allah tanya, calon mati yang zakarat, seandainya aku tunda kematianmu, engkau mau ngapain waktu yang aku tunda itu? Kata beliau, masih banyak uang jualan sarang burungku yang belum kuinfakkan. Masih banyak uang kelapa sawitku yang di bank belum kuinfakkan. Masih banyak uang di bank, harta kekayaanku melimpah dari lama sangat yang belum kuinfakkan. Aku ingin waktu ya Allah cuma 1 jam. Berikan waktu, aku ingin infakkan itu uang. Karena masjid At-Taqwa belum jadi. Kubahnya belum dipasang, balkonnya belum dipasang, masih banyak yang belum dipasang. Aku ingin menyumbangkan. Ibnu Qayyim katakan, kenapa orang yang zakarat itu seandainya waktu kematiannya ditunda, diberi memilih, amal yang dipilih adalah sedekah? Karena ternyata sedekah itu satu. Catat baik-baik, anak-anak. Nanti jadikan pertanyaan untuk dapatkan uang 50.000 rupiah. Siapa yang bisa jawab, Pak Ustaz kasih. Mau? Kata Ibnu Qayyim, seandainya ditunda kematian itu, orang yang ditunda kematiannya ingin bersedekah. Bukan haji, bukan puasa, bahkan bukan sholat yang dipilih, tapi yang dipilih ingin hidup sebentar untuk bersedekah. Penyebabnya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang pertama adalah karena sedekah itu mampu meringankan ketika seseorang mengalami zakaratul maut. Saya ulangi, sedekah itu mampu meringankan kematian seseorang. Pak Bu, kalau orang mati sakit apa enggak? Sakit nak? Pernah merasakan mati nak? Betul nak? Betul. Orang mati itu sakit. Kata alim ulama dalam ilmunya, dia katakan bahwa sakitnya kematian yang paling ringan. Bapak Ibu coba dengarin. Sakitnya kematian yang paling ringan adalah sama seperti seorang laki-laki yang mengupas kulit seekor kambing dalam keadaan hidup-hidup. Itulah sakitnya kematian yang paling ringan. Pak, pernah ketusuk kayu ulin? Pernah ketusuk kakinya kayu ulin? Ketika mau dicabut sakit apa enggak? Sakit Pak, karena saya pernah merasakan. Pernah sakit gigi Pak? Pernah sakit gigi Bu?
Pernah melahirkan, Bu? Sakit sekalipun saya tidak pernah merasakan melahirkan. Tapi kematian jauh lebih sakit. Yang paling ringan sakitnya kematian, sama seperti laki-laki yang menguliti kulit kambing dalam keadaan hidup-hidup. Kira-kira kalau Bapak menguliti kulit kambing dalam keadaan hidup-hidup, bagaimana teriaknya itu kambing? Itulah sakitnya kematian. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu rajin bersedekah, Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan sakitnya kematian. Allah akan meringankan kematian itu. Gak percaya, Bu? Malam ini sumbang 1 juta di masjid. Setelah sumbang besok subuh mati. Insya Allah matinya ibu tidak sakit. Siapa yang mau? Saya nggak usah dulu deh. Insya. Yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jamaah Masjid At-Taqwa Kecamatan Lomasangat yang rajin bersedekah untuk agama Allah, ketika sudah meninggal dunia, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat atau ke alam kubur, maka kuburnya akan diberikan lampu cahaya yang paling terang benderang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Imam, kalau ada orang meninggal, siapa yang biasa memasukkan mayat ke liang lahat? Di desa apa ini? Sumber Sari. Siapa Pak Ketua? Pak Imam. Gantian. Bapak, ada yang pernah sering memasukkan mayat ke liang lahat? Coba lihat Bapak Ibu. Saya biasa melakukan itu. Termasuk ketika ibu saya meninggal, saya sendiri yang memasukkan jasadnya ibu saya ke liang lahat 2 tahun yang lalu. Pak Bu, coba yang biasa dan yang tidak biasa dengarin ceritanya. Ukurannya lebih kurang 2 meter kali 1 meter. Dalamnya mungkin 1,5 meter atau 2 meter. Di dalam itu ada namanya liang lahat. Liang lahat itu galian yang agak masuk, tempat di mana mayat setelah dibaringkan itu dihadapkan wajahnya ke kiblat. Berarti posisinya seperti ini. Persis ini dimasukkan ke liang lahat, wajahnya dihadapkan ke kiblat. Itulah liang lahat. Kalau di Sangatta, Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, setelah dimasukkan jasadnya ke liang lahat, itu dipasangi potongan-potongan keping papan di atasnya dengan posisi melintang atau miring. Apa tujuannya? Supaya ketika tanah timbunan kuburan itu kita tutup itu galian kubur, jasadnya tidak langsung tertindih atau tertimbun oleh tanah. Itu fungsinya. Sekarang perlahan-lahan jamaah ada yang underscore, ada yang nyangkul. Sedikit demi sedikit tanah galian itu habis menutupi galian kubur. Sekarang pertanyaannya, mulai dari lubang yang kecil sampai lubang yang besar, semuanya tertutup oleh tanah. Pertanyaan saya, masih adakah cahaya di dalam kubur? Bapak, masih adakah cahaya di dalam kubur? Ibu, masih adakah cahaya di dalam kubur? Tidak. Jangankan di dalam kubur, mati lampu aja langsung panggil Mbah. Mbah, mati lampu. Ya, gimana? Jangankan mati lampu, petir aja yang meletus di langit, kagetnya bukan main. Itu baru petir. Gimana kalau di alam kubur sudah tidak ada cahaya? Siapa yang tidak takut? Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi ingat, ketika orang yang meninggal itu, ketika hidupnya di dunia penuh dengan sedekah, maka kuburannya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauzi.
Kira-kira siapa di dalam masjid ini yang tidak mati? Bapak, Ibu, adakah di antara kita di dalam masjid ini yang tidak mati? Insya Allah pasti mati semua. Sekarang mungkin ibu yang duluan mati, bapak-bapak belakangan, ataukah bapak-bapak belakangan, ibu duluan? Pilih yang mana? Nah, Pak, kira-kira kalau saya tanya bapak maunya mati siapa duluan, Pak? Bapak atau ibu? Ibu, kata bapak-bapaknya. Bu, pilih mana? Bapak duluan atau ibu? Sembarang. Barengan Pak. Cicit. Pak, tidak ada wanita yang setia 100% di dunia ini. Apalagi Bu, laki-laki nggak ada yang setia 50%. Buktinya, kalau istri mati, biar suami itu bilang, Pak Imam, nggak ada lagi wanita yang aku cintai di dunia ini kecuali istriku. Sekarang saya tanya, adakah suami di rumah sana ketika istrinya mati, begitu dia mati dimasukkan ke kuburan, dia panggil Pak Imam, Pak Imam, tidak ada lagi harga diriku hidup karena wanita yang aku cintai sudah mati, lebih baik aku mati, kuburlah aku sama-sama dengan istriku. Ada suami yang berkata seperti itu? Gak ada. Sama perempuan yang dia katakan tidak ada lagi laki-laki yang ganteng kecuali engkau wahai suamiku. Tapi ketika suaminya mati, adakah perempuan yang berkata, Imam, masukkan aku hidup-hidup bersama dengan suamiku karena tidak ada lagi laki-laki yang aku cintai selain dia? Ada, Bu? Enggak ada. Apalagi laki-laki belum dimakamkan aja sudah pura-pura nangis sambil telunjuk. Istrinya dimakamkan, dia nangis di atas kuburan. Ternyata yang ditunjuk ada janda muda di sana. Mohon maaf jika ada status janda di sini. Mohon maaf ya Allah, ampunkan Muhammad Arafat. Hanya sekedar menghibur. Ya Allah ya Rabbi, ketawa cinta mereka kayak kamu. Kalau media sosial, ada kadunya di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedekah yang akan menyelamatkan kita. Ayo anak-anak semua, apa yang didapatkan orang yang rajin bersedekah di dunia? Ada dua. Satu, pahala. Yang kedua, siapa yang bisa jawab? Sini. Ada yang bisa jawab? Pak Ustadz kasih 50.000. Sini, bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Perempuan? Ada? Siapa? Ada? Sini nak, sini. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan doakan ya Allah dia bisa menjawabnya. Ayo nak, sini nak. Siapa namanya Dok? Aira kelas berapa? 2. Bapaknya ada di sini? Tuh. Kayak orang kentut. Mamanya ada? Yang mana? Yang jilbab mana? Hitam. Yang mana itu? Yang cantik itu? Oh, mamanya cantik. Alhamdulillah. Orang yang rajin bersedekah dapat buah yang Pak Ustadz sudah jelaskan. Ketika mati dan ketika di alam kubur, apa yang didapatkan? Satu, pahala. Dua, Masuk surga. alhamdulillah. Betul tidak? Betul, dapat 50.000. Ayo duduk nak, tepuk tangan. Saling dulu dong. Masya Allah. Mau jadi apa nanti nak? Jadi dokter. Wih, ini uang nak
pakai naikkan umroh bapaknya ya. Naikkan umroh, kasih tahu Pak, ini hadiah dari Ustadz Muhammad Arafah untuk umroh bapak. Kekurangannya silakan ditambah Pak. Kata Ustadz Awandi dapat hadiah umroh. Bilang bapak, 50.000 di umroh. Nambahnya berapa? 34.950.000. Karena sekarang 35 juta dari umroh. Tapi buat orang lama sangat kecil. 35 juta. Masya Allah. Masjid aja sudah berapa miliar bisa dibangun. Apalagi cuma umroh 35 juta. Ya Allah ya Rabbi. Sini nak, yang rajin ketawa. Dong. Sini. Kamu lihat sini. Jangan. Jangan ditarik dulu. Ya sudah. Enggak. Pak Ustaz mau kasih duit, mau nggak? Mau. Pilih 5.000 apa 2.000? 2.000 ya. Memang pinter anak siapa ini? Tak pilih 5.000, 2.000, pilih 2.000. Kenapa dia bilang 2.000 itu uang surga? Ya Allah, ini siapa yang mau? Bagi 10 sama temannya ya. Ya Allah ya Rabbi. Yang ketiga, pahala sedekah langsung diterima Allah. Dan yang keempat, akan dibukakan satu pintu oleh Allah, pintu surga. Dan pintu itu khusus dilewati orang-orang yang rajin bersedekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya minum dulu. Sisa 3 menit. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apalagi Bapak Ibu, terakhir, karena waktu sudah mau 1 jam saya ceramah. Terakhir, anak adalah anugerah terindah dari Allah. Nih anak-anak kita semua, yang mimpin majelis taklim itu Al-Hafiz, insya Allah 30 juz ya. Anaknya saudara kami. Mungkin belum diazankan waktu lahir. Mana bapaknya? Nanti Pak kalau pulang tolong diazankan dulu. Tapi diikat dulu kaki dan tangannya. Tapi hati-hati karena kalau di Sangatta ada 2 azan saya lihat. Azan ketika lahir, pas mau dimasukkan ke kubur juga diazankan. Jangan azan yang kedua. Insya Allah panjang umur semuanya. Jangan lihat hari ini, tapi lihatlah masa depannya anak-anak kita ini. Apalagi sudah berani masuk masjid, insya Allah mereka semua menjadi permata-permata indah buat bapak dan ibu semua. Makanya saya pesan di dalam BKPR ini, saya pesan seluruh takmir masjid dan jamaah, jangan pernah memarahi anak-anak ketika datang di masjid lalu dia ribut. Jangan pernah marahi. Syukur dia sudah mau masuk ke masjid daripada ke diskotik, daripada ke tempat hiburan. Syukur dia sudah mau menginjakkan kaki di masjid. Karena insya Allah ketika dia tahu dan paham, tidak mungkin anaknya akan ribut di dalam masjid. Bersyukurlah kalau ada masjid masih ada anak yang ribut. Insya Allah kampung itu akan masih makmur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika ada kampung sudah tidak ada lagi anak-anak yang ribut di dalam masjid,
itu pertanda bahwa tidak akan ada lagi generasi yang akan melanjutkan keimanan di kampung itu. Bayangkan kalau Pak Imam yang sudah tua, ustadz sudah tua, sudah mati semua, anak kita tidak pernah menginjakkan di masjid. Siapa yang mau menggantikan mereka jadi imam? Siapa yang mau menggantikan mereka azan? Siapa yang mau menggantikan mereka mengajar Al-Quran, mengaji? Siapa yang mau menggantikan mereka mensolatkan, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan orang mati? Siapa yang mau kalau bukan anak-anak kita ini yang rajin menginjakkan kakinya di masjid? Itulah hal terpenting yang diurus oleh BKPR ini, BKPR MI seluruh Indonesia, khususnya BKPR MI Kutai Timur dan Lombok Tengah. Tepuk tangan untuk mereka semua. Banyak laki-laki kalau ada orang mati takut memandikan mayat. Banyak ibu-ibu kalau ada perempuan mati takut memandikan mayat. Kalau bukan anak-anak kita yang kita didik di masjid, siapa? Itu fardu kifayah. Kalau ada orang meninggal dunia di kampung kita, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolatkan, dan tidak ada yang menguburkan, maka satu kampung itu semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena fardu kifayahnya tidak dijalankan. Itulah fungsi anak-anak kita. Kita didik dengan pendidikan agama. Bapak, jangan wariskan kepada anak kita cuma harta benda. Jangan wariskan kepada kita cuma kelapa kebun sawit yang beratus-ratus hektar. Jangan cuma diwariskan kepada anak kita sarang burung yang banyak di atas bumi Lomasangan ini. Tapi jangan lupa wariskan juga di samping harta benda yang banyak, kekayaan yang banyak, yang paling penting yang kita wariskan kepada anak-anak kita adalah pendidikan agama. Pendidikan agama. Pak, saya di Sangatta sering diundang tahlilan, sering diundang membacakan doa selamat. Kadang ada orang yang meninggal ayahnya, saya diundang memimpin doa. Imam-imam masjid diundang memimpin doa. Kan jadi pertanyaan besar, apakah orang yang meninggal itu tidak punya anak? Jawabannya punya. Kalau punya anak, kenapa bukan anaknya yang mendoakan ayahnya yang meninggal? Kenapa bukan anaknya yang memimpin doa yang ketika ibunya meninggal? Pertanyaannya, orang tuanya kaya, ibunya kaya, banyak kebun kelapa sawitnya, banyak sarang burungnya, tapi ketika ia mati, anaknya cuma mengurusi kelapa sawitnya, rebutan mengambil warisan kelapa sawit, rebutan mengambil kaplingan sarang burung dan mobil yang dia tinggalkan. Ketika orang tuanya mau didoakan, siapa yang dipanggil? Pak Imam? Siapa yang dipanggil? Pak Ustaz? Siapa yang dipanggil? Tetangga. Undang semua ke rumah, bacakan Yasin. Padahal alangkah indahnya kalau anaknya yang membacakan doa, anaknya yang kirimkan Yasin, anaknya yang kirimkan bacaan-bacaan zikir, itu jauh lebih baik. Itulah pentingnya mewariskan pendidikan agama kepada anak kita. Lomasangan tidak perlu jauh-jauh lagi ke Jawa, tidak perlu ke Samarinda lagi, tidak perlu ke Sulawesi lagi, tidak perlu kemana-kemana lagi. Di sini sudah ada pondok pesantren, Bapak Ibu. Kalau orang tuanya belum terlalu paham dengan agama, ada pondok pesantrennya Ustaz Fatoni, pondok pesantren takwid. Di Kutai Timur banyak, Samarinda banyak. Intinya kita mau mewariskan agama kepada anak kita. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kebun kelapa sawit 100 hektar, contoh, atau 10 hektar, anaknya ibu punya 5,
Ketika bapak ibu meninggal, katakanlah ketika bapaknya meninggal, baru anaknya tidak paham dengan agama. Rata-rata anaknya yang ditinggalkan berkelahi di belakang, rebutan mengambil mana yang terbanyak dari harta kelapa sawit yang ditinggalkan. Tapi seandainya orang tua pahamkan, wariskan ilmu agama kepada anaknya, anak ini pasti tidak akan berkelahi. Mana mungkin dia berkata, anak yang paling tertua dipanggil semua adik-adiknya yang 4, dipanggil ibunya duduk bersama, ibu kita masih ada, janganlah ada yang mengganggu harta ini, serahkan kepada ibu kita. Mungkin seketika ibunya, ayahnya sudah meninggal, ibunya meninggal, tinggallah mereka 5 bersaudara, kakak yang paham agama karena ada warisan agama, dipanggil 5 saudaranya duduk bersama. Wahai adikku semua, ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal, mewariskan 10 hektar sawit, 10 sarang burung, 10 mobil. Mau diapakan ini kelapa sawit? Mau diapakan ini sarang burung? Mau diapakan ini mobil? Kalau ilmu agama yang diwariskan, anak-anak mereka pasti berkata, bang, kakak, adik, itu kelapa sawitnya mama, itu kelapa sawitnya bapak. Mari kita wakafkan untuk pembangunan masjid. Kita kembalikan pahalanya untuk ibu kita. Kita kembalikan pahalanya untuk ayah kita. Itu sarang burung. Yang 5 itu, oke, 4 itu kita ambil bersama. Yang 1 itu kita jadikan mungkin wakafnya Masjid At-Taqwa. Setiap yang dihasilkan kita sedekahkan ke masjid, dan niat pahala sedekahnya kita hadiahkan kepada orang tua kita. Itu kalau anak diwariskan ilmu agama. Tapi di sana tak saya dapatkan, ada orang banyak kaplingan tanahnya, punya anak banyak, baru berapa bulan ayahnya meninggal, anaknya sudah kejar-kejaran barang, mengejar harta warisan karena masing-masing ingin mengambil yang terbaik. Saya tahu orangnya, tapi saya tidak mau menyebutkan karena itu bagian daripada ghibah saya. Kalau saya sebutkan, baru ayahnya meninggal, ibunya masih hidup, anaknya sudah kejar-kejaran berkelahi di depan umum. Apa yang dikejar? Harta warisan. Makanya dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada nanti seorang ayah dan seorang ibu ketika meninggal dunia, dia heran, dia kaget karena posisinya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Bapak ini kaget, ya Allah, kenapa saya bisa diangkat derajatku? Kenapa istriku bisa diangkat derajatnya? Padahal saya adalah orang-orang biasa saja. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang terpandang, saya bukan orang yang punya pangkat. Apa kata Allah? Bapak, ibu, derajatmu diangkat karena anakmu di dunia rajin mendoakan engkau, rajin memintakan ampun kepadaku untuk ampunan kepadamu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anaknya mengirimkan doa? Karena diberikan pendidikan agama, warisan agama kepada anaknya dari orang tuanya. Tapi kalau anaknya nggak tahu ngaji, apa yang mau dikirimkan kepada orang tua? Saya mau tes anak-anak kita, pendidikan apa yang didapatkan dari orang tuanya. Anak-anak, coba sambung lagu ini. Balonku ada. Bosan? Dadan meletus balon tidak cukup, berarti hafal dia balonku ada 5. Sekarang kedua, pelangi
Sudah cukup hafal. Sekarang itu lagu-lagu dulu yang manfaatnya mungkin kurang. Sekarang saya tanya, ada berapa anak Nabi? Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Ada tuh. Coba siapa yang hafal lagunya? Anak-anak Nabi. Pertama, Masya Allah, itu menunjukkan anak-anak di zaman sekarang ini mendapatkan warisan agama dari orang tuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tepuk tangan, Masya Allah. Saya tidak sebutkan kampungnya, saya tidak sebutkan masjidnya. Yang jelasnya di Kutai Timur, ketika saya langkun-langkun, pelangi-pelangi, besar suaranya. Ketika saya lantunkan lagu Balon Tua dan Lima, besar suaranya. Ketika saya bilang, anak-anak Nabi ada tujuan dia, gak ada yang hafal. Apa artinya? Lagu-lagu yang kurang manfaat dia hafal, tapi ternyata warisan pendidikan agama mungkin masih kurang. Tapi anak-anak di Masjid At-Taqwa, inilah mungkin hasil yang dicetak oleh Ustaz Wahyudi di TKTPA. Semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah kalau bapak ibu sudah meninggal, mereka lah yang setiap saat yang akan mendoakan bapak ibu. Setiap mereka berdoa, derajatnya ibu diangkat, derajatnya bapak diangkat. Kenapa? Karena berkat daripada doa-doa anak kita semua. Masya Allah. Sekali lagi Bu, alhamdulillah. Terakhir terus. Saya senang ngasih oleh-oleh kepada orang, apalagi orang yang rajin di masjid. Tadi sudah kami berikan 2, ada 4, ada 3. Tapi malam ini sempurna akan kami berikan 3-tiganya. Yang punya handphone mau direkam silahkan direkam. Ini penutup dan kesimpulan. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Tahun depan, tahun-tahun akan datang kita ketemu lagi dalam majelis berkatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Dengan ini 3 oleh-oleh terpenting di dalam peringatan Maulid Nabi. Pertama, suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya handphone boleh direkam. Anak-anakku tolong tidak ribut dulu dan tidak memainkan aqua yang ada di depannya. Tolong ditutup semua. Tangannya dilipat, mulutnya dikunci. Kalau perlu dijahit dulu. Dikunci, digembok. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi, ya Rasulullah, kekasih Allah, demi Allah dan engkau Rasulnya. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, siapa umatmu di jamaah Masjid At-Taqwa Lumesenat ini yang rajin berselawat kepadamu hanya 10 kali sehari semalam? Itu kata malaikat Jibril. Disebutkan jumlahnya 10 kali sehari semalam. Tidak pernah terputus dia berselawat kepada Muhammad selama hidupnya di dunia. Apa kata malaikat Jibril? Aku yang akan menuntunnya melintasi jembatan Siratal Mustaqim masuk ke dalam surga. Bukan cuma dituntun, tapi kata malaikat Jibril, aku tuntun dia di atas jembatan Siratal Mustaqim. Kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Bagaimana itu kilat, Pak Bu? Begitulah kilat. Dan begitulah malaikat Jibril menuntun
umatnya baginda Rasul, termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anakku semua yang rajin bersolawat kepada Nabi 10 kali sehari semalam. Masya Allah, dituntun oleh malaikat Jibril melintasi jembatan Siratal Mustaqim yang murru ala siratil mustaqim kalbar, diperjalankan di atas jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar satu. Itu malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Siapa yang tahu tugasnya malaikat Mikail? Ayo, anak-anak, ada yang tahu malaikat Mikail apa tugasnya? Nak? Ada yang tahu? Malaikat, ada 10 malaikat yang wajib imani. Salah satu di antaranya malaikat Jibril menyampaikan malaikat Mikail. Ayo, siapa yang tahu? Membagi. Sini nak, saya kasih telur hadiah. Ambil. Ada uangnya loh, mudah-mudahan ambil. Kalau tidak ada nanti minta sama ketua takmir masjid. Alhamdulillah. Nanti Pak Ustadz dibagi lagi ya, karena itu hadiahnya. Malaikat Mikail membagi kata malaikat Mikail, datangi juga Nabi. Ya Rasul, demi Allah, kata malaikat Mikail, demi Allah, siapa umatmu yang rajin berselawat kepadamu, kelak di akhirat akan aku minumkan dia air dari telaganya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, siapa yang meminum airnya baginda Rasul, telaganya yang ada di depan surga, kata ulama, maka seketika itu biar umurnya 100 tahun, biar dia kakek-kakek, biar nenek-nenek, biar mbah-mbah, jika laki-laki berumur berubah menjadi umur 30 tahun, menjadi muda. Kalau perempuan berubah umur menjadi 17 tahun. Makanya ada istilah, berapa umurnya Bu? 17 tahun. Masih muda padahal giginya sudah ompong ya. Makanya pernah Nabi katakan di dalam satu masjid, ada kakek yang berzikir di sudut masjid. Lalu Nabi bercanda, apa kata Nabi? Tidak ada kakek-kakek yang masuk surga, tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Tersinggunglah, bukan tersinggung tapi merasa itu kakek-kakek yang lagi berzikir, langsung berhenti berzikir. Kenapa rugi aku berzikir? Karena aku sudah kakek-kakek, tidak mungkin masuk surga. Tapi setelah itu Nabi menghibur, memang tidak ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang masuk surga. Karena sebelum masuk surga, jika dia beriman kepada Allah, rajin berselawat kepada baginda Rasul, akan diminumkan air telaganya baginda Rasul, dan pada saat itu dia akan berubah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemuda yang tampan jika laki-laki, menjadi seorang wanita yang cantik jika dia perempuan. Barulah faliyatafaddal, masuklah kau di dalam surga. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil apa tugasnya? Hah? Israfil tugasnya ya meniup sangkakala. Ini hadiah. Tadi perempuan, ini laki-laki. Alhamdulillah. Terlambat Le. Nanti cepat Le. Siapa yang tahu siapa nama kakeknya Ustadz Wahyudi? Siapa? Kakeknya. Tahu nggak? Oh, nggak tahu, nggak jadi dapat tahu. Baik. Alhamdulillah. Kata malaikat Israfil. Apa kata malaikat Israfil? Muhammad, siapa umatmu di masjid Jami' At-Taqwa lebih sangat yang rajin berselawat kepadamu ketika hidup di dunia, maka di akhirat kelak aku akan datang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sujudku tidak akan aku angkat, kata malaikat Israfil, sebelum Allah mengampunkan dosa-dosanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah berapa? Jibril menuntun jembatan Siratal
Mikail meminumkan air telaga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Israfil sujud di hadapan Allah, tidak akan mengangkat sujudnya sambil memintakan ampun kepada Allah sebelum Allah ampunkan dosa-dosa orang yang rajin bersalawat kepada baginda Nabi. Terakhir yang keempat, malaikat Israil. Apa nak tugasnya malaikat Israil? Mencabut nyawa. Billahi alhamdulillah. Nanti yang lain dapat semua. Apa kata malaikat Israil? Tolong, ini yang paling dibutuhkan kita, karena pasti kita akan mengalami. Apa kata malaikat Israil? Tidak ada suara dulu. Inilah tujuan akhir kita, bagaimana mati dalam keadaan husnul khotimah. Kata malaikat Israil, insya Allah semoga kita mendapatkan Muhammad demi Allah dan Rasulnya engkau. Siapa umatmu yang rajin berselawat kepadamu? Ketika dia meninggal dunia, aku yang akan mencabut nyawanya. Umatmu yang rajin berselawat kepadamu, akan aku cabut nyawanya. Sama caranya ketika aku mencabut nyawanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembutnya bukan main. Kita tidak akan merasakan perih dan sakitnya ketika dicabut oleh malaikat Israil. Kenapa? Ada syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita rajin bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama sebelum kita tutup. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sambil menggendong anak berselawat. Sambil menyusukan anak berselawat. Lagi nenek, selawat bu, selawat. Lantunkan selawat. Insya Allah barokah. Bapak-bapak sambil menusuk buah sawit, selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil manen sarang burung, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada perokok nggak di sini? Ada bapak-bapak yang merokok? Di luar ada yang merokok. Supaya rokoknya nggak bisa ditahan, memang senang merokok, dikasih solusi merokok sambil beribadah. Tapi kalau bisa mulai malam ini berhenti merokok. Tapi seandainya nggak bisa berhenti merokok, merokoklah sambil dapat ibadah. Bukan berarti Muhammad Arafah nyuruh merokok. Seandainya bisa berhenti, berhenti merokok. Tapi kalau tidak, merokoklah sambil ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Daripada cuma nggak dapat pahala. Tapi seandainya kalau bisa berhenti, berhentilah merokok. Alhamdulillah, saya pernah beli rokok 1 bungkus 1 tahun tidak habis. Akhirnya saya berhenti karena saya mau merokok, nggak bisa sama sekali merokok. Bahkan sekarang alergi dengan asap rokok. Kata dokter, Pak Arafah alergi, kalau ada bau rokok langsung bersin saya. Karena kalau ada teman yang merokok, jauh. Kenapa? Ada alergi di hidup saya. Suatu kenikmatan, banyak orang yang mau berhenti merokok tidak bisa. Tapi alhamdulillah, saya nggak bisa malah merokok. Oleh karena itu yang merokok malam ini niatlah, mudah-mudahan bisa berhenti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sampai di sini. Sudah mau 1,5 jam kita ceramah. Tadi rencana cuma 1 jam sampai jam 10.30. Ternyata sampai jam 11, kurang 5 menit. 6 menit. 6 menit ini kita jadikan untuk doa di dalam hidup kita malam ini. Terima kasih ayahanda bunda semuanya. Apa yang Bapak Ibu sumbangkan malam ini untuk Maulid Nabi, cinta kepada Nabi, insya Allah
menjadi asbab turunnya syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kesimpulannya adalah cinta Nabi dan cinta Nabi. Insya Allah ikuti ajaran baginda Rasul, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, berikanlah warisan terindah kepada anak-anak kita dengan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, dapatkan 4 syafaat baginda Rasul. Yang pertama yang dijanjikan malaikat Jibril, yang kedua yang dijanjikan malaikat Mikail, yang ketiga yang dijanjikan malaikat Israfil, dan yang keempat yang dijanjikan malaikat Israel. Caranya cuma satu, rajinlah berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang dari pondok, teruskan terus selawatnya, karena itu bagian daripada meraih kemenangan melalui syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Sebelum saya tutup, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada keturunan beliau. Yang kedua, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau mungkin yang lagi terbaring karena sakit, apatah lagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada anak-anak kita semuanya. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dapat hadiah belum? Masya Allah. Terakhir kita berdoa. Saya pimpin doa dengan melantunkan sholawat. Bapak Ibu berdoa. Sementara saya melantunkan sholawat, Bapak Ibu berdoa. Doanya yang pertama, minta syafaat baginda Rasul. Berselawatlah kepada. Yang kedua, doakan kedua orang tua kita supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya punya silap dan dosa. Diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doalah Bapak Ibu semua. Doa kepada Allah, semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya melantunkan selawat, Bapak Ibu semuanya berdoa. Angkat tangan semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Salli wa sallim alayka ya Habiballah. Silakan berdoa, saya lantunkan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Doakan orang tua kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama semuanya ikuti saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon ampun yang sebesar-besarnya Muhammad Arafah Al-Fakir yang tidak punya ilmu, yang tidak ada apa-apanya. Semuanya yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran. Jika ada khilaf dan salah yang kami sampaikan pada malam hari ini, sekali lagi dengan hati dari lubuk yang paling dalam, Muhammad Arafah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi